Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2A, Prodi S1 Ilmu Perawatan Universitas Bamada Slawi akan melakukan konseling keluarga dan penyuluhan tentang mengenal menstruasi dan perawatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anastasia Cita Mutiara dengan NIM C10233034 sebagai mahasiswa Universitas Bamada Slawi. Saya Alifi Sami dengan NIM C102329 sebagai mahasiswa. Saya Diana Safitri dengan NIM C102332 sebagai mahasiswa. Saya Sendiata Lestari dengan NIM C102033 sebagai mahasiswa. Saya Dona Melek Putri dengan NIM C102035 sebagai remaja. Saya Nila Larasati dengan NIM C102030 sebagai remaja. Saya Desentira SP Musda dengan NIM C102031 sebagai remaja. Saya Fitri Wawan Ramadhani dengan NIM C102336 sebagai remaja. Saya Puspita Sri Rahayu dengan NIM C102328 sebagai remaja. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, sebuah keluarga mendatangi rumah sakit untuk berkonsultasi dengan perawat. Dona baru saja mengalami menstruasi pertamanya dan merasa sangat tidak nyaman dengan berbagai gejala yang dirasakannya. Ayah dan ibu khawatir dengan kondisi anak mereka, sehingga memutuskan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penjelasan dan solusi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Adik. Perkenalkan, saya perawat Anastasia dan dibinakan saya perawat Bulan yang bertugas hari ini pada jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kami berdua akan membimbing keluarga Bapak dan Ibu dalam sesi konseling hari ini. Senang bertemu dengan Bapak. Kami harap kalian semua merasa nyaman di ruangan ini. Kami di sini siap mendengarkan dan membantu sebaik mungkin. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak, Ibu, dan Adik bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya sini ibunya. Ini Mas Alur sahabat saya sus dan ini Dona anak sus. Baiklah, hari ini kami akan membantu Bapak, Ibu, dan Adik untuk berbagi apa yang dirasakan. Kami di sini akan mencoba mencari solusi terbaik bersama. Sesi ini akan berlangsung sekitar 1 jam. Apakah bersedia? Ya, kami bersedia sus. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan ke kami kapan saja. Apakah ada hal yang perlu disampaikan sebelum kita mulai? Sebenarnya saya ada ini baru pertama kali menstruasi, tapi reaksinya luar biasa. Baiklah, nanti kita akan coba membahas bersama-sama ya. Saya harap keluarga bisa aktif berbagi ya. Iya sus. Baik, mari kita mulai. Dona, kamu boleh cerita apa yang kamu rasakan saat ini? Sakit banget sus. Aku juga merasa pusing dalam perawatan. Aku yakin ini bukan menstruasi yang biasa. Pasti ini penyakit yang sedang luar biasa. Wah, Dona hebat sekali bisa menceritakan apa yang dirasakan. Nyeri perut, sakit kepala, dan jerawat ini memang kadang muncul saat menstruasi. Tapi tenang dulu ya, apa yang kamu alami kita bahas lebih dalam. Biasanya apa rasa sakit yang paling terasa? Setiap pagi dan kalau berangkat sekolah sus, aku juga tidak bisa berkonsultasi. Kami paham Dona, itu pasti bikin gak nyaman ya. Nah, kalau menurut kamu merasa gampang marah nggak? Ya sus, aku sering marah tanpa alasan sama mama dan papa. Benar sus, dia jadi mudah marah. Bahkan kadang teriak-teriak sus, saya jadi bingung harus bagaimana. Kami dengar ada beberapa hal yang Dona dan keluarga rasakan. Kalau boleh tahu bagaimana biasanya keluarga menghadapi situasi seperti ini? Saya biasanya tidak bisa jawab. Kalau terlalu keras, takutnya Dona makin marah. Kalau saya sih sering tegur ya sus, tapi malah jadi adu mulut sus. Kita bisa belajar cara komunikasi yang lebih efektif agar suasana di rumah lebih tenang. Coba nanti kita praktekkan ya bagaimana cara mendengar aktif. Ini penting supaya Dona merasa lebih nyaman untuk cerita. Sekarang kita coba praktekkan mendengar aktif. Misalnya jika Dona merasa sakit, Bapak dan Ibu bisa bertanya dengan nada lembut seperti Dona, apa yang kamu rasakan? Apa ada yang bisa kami bantu? Dengan begitu Dona merasa lebih didengarkan. Baik, sus.
bisa. Bagus sekali Bapak, dengan komunikasi yang baik, suasana di rumah akan lebih nyaman. Dona, Bapak, dan Ibu, menstruasi adalah proses alami yang dialami perempuan. Nyeri perut atau sakit kepala disebut PMS atau premenstrual syndrome yang biasa terjadi pada menstruasi pertama. Kita akan cari solusi supaya rasa sakitnya bisa berkurang dan suasana hati lebih stabil. Bagaimana menurut Dona? Kalau sakitnya bisa bilang saya mau sus, tapi ini sudah berbahaya kan? Tidak perlu khawatir ya Dona, kamu masih dalam fase normal. Untuk nyeri, kita bisa gunakan kompres hangat di perut atau latihan pernafasan. Apakah kamu pernah mencoba itu? Belum sus. Baiklah, nanti coba di rumah ya. Baik sus, nanti aku coba. Tapi gimana kalau rasa sakitnya terasa banget? Jika rasa sakit terus berlanjut atau semakin parah, kami sarankan Dona untuk periksa ke dokter kandungan untuk memastikan tidak ada masalah lain. Baik sus. Bu Siti, lalu bagaimana dengan pola makan Dona ya? Dia suka makanan pedas sus dan jarang minum air putih. Nah, itu juga penting, makanan pedas bisa mempengaruhi nyeri. Yuk atur pola makan Dona supaya lebih teratur dan sehat. Ya sus, nanti saya akan coba lebih perhatikan lagi pola makan Dona. Baiklah Bapak, Ibu, dan Adik, apakah ada hal yang lain yang keluarga ingin tanyakan? Saya rasa cukup jelas. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai ke akhir sesi. Terima kasih atas waktu dan keterbukaan selama sesi berlangsung. Mari kita coba evaluasi apa yang Bapak, Ibu, dan Adik pelajari hari ini. Saya belajar untuk lebih sabar dan mendengarkan keluhan anak saya. Saya juga akan belajar lebih sabar lagi sus dan memperhatikan pola makan dari keluarga sus. Saya juga sekarang tahu ini menstruasi itu apa dan bisa atasi. Luar biasa. Kami senang keluarga mau belajar bersama. Sebagai langkah selanjutnya, kami akan mengundang Dona untuk menghadiri penyuluhan tentang menstruasi. Penyuluhan ini akan membantu Dona lebih memahami perubahan yang terjadi. Bagaimana apakah waktu minggu depan cocok untuk Dona? Baik, akan kami pastikan benar-benar sus. Terima kasih. Sama-sama Pak, jika ada keluhan sebelum jadwal berikutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami ya Pak. Baik sus, terima kasih banyak ya sus. Ya sama-sama Ibu, kalau begitu kami akhiri sesi ini sampai jumpa minggu depan ya Bu. Pak. Ya sus. Di akhir sesi konseling, keluarga merasa lebih memahami kondisi Dona dan bagaimana cara mendukungnya menghadapi menstruasi pertama. Dona juga mulai menerima perubahan dalam tubuhnya dengan lebih baik. Perawat Asa dan perawat Wulan merasa puas dapat memberikan bantuan kepada keluarga tersebut, sembari mempersiapkan penyuluhan lanjutan minggu depan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Pak. Gimana kabar adik-adik? Baik Pak. Ayah tahu nggak kakak di sini apa? Nggak tahu Pak. Oh ya, mau tahu banget atau mau tahu 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 Pak. Nanti kakak akan menjelaskan ya. Sebelum itu, izinkan kakak di sini perkenalan. Ternyata nama kakak di rumah sakit ini biasa dipanggil Diana. Halo Kak Diana. Halo. Perkenalkan, nama kakak Anastasia Gita Mutiara, biasa dipanggil Kak Asa. Halo Kak Asa. Perkenalkan nama kakak Sudah Kali biasa dipanggil Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Perkenalkan, nama kakak Ali Rizali, biasa dipanggil Kak Ali. Halo Kak Ali. Jadi, ini samping dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bambang Di sini kami akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai menstruasi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang belum mengalami menstruasi? Saya Kak, Emang umur Adi berapa ya? 14 tahun Kak. Tapi kenapa saya belum pernah menstruasi ya Kak? Oh baik, tidak apa-apa ya Dek, jangan khawatir. Pasti nanti ada akan terkena menstruasi. Oke? Oke Kak. Dan wajib untuk mengenal apa itu menstruasi, sehingga adik-adik di sini dapat melakukan perawatan yang tepat. Di sini Kak akan melakukan penyuluhan kurang lebih 1 jam ya, Dek. Apakah adik bersedia? Baik, ada yang tahu nggak menstruasi itu apa? Baik,
Kakak jelaskan ya, menstruasi adalah keluarnya darah secara teratur dan terakhir sebagai tanda bahwa organ reproduksi telah siap untuk fungsi yang matang. Umumnya, menarse terjadi pada rentang usia 12 hingga 16 tahun. Apakah ada yang tahu menarse itu apa? Tahu itu tahu Kak. Ya udah. Nah, jadi menarse itu adalah menstruasi pertama yang dialami oleh seorang perempuan. Tadi ada siapa yang belum menstruasi? Saya. Ya, jadi adik jangan khawatir ya jika adik belum mengalami menstruasi. Karena setiap orang mengalami menarse itu berbeda. Lanjut ke di sini ada panjang. Menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi yang baru. Biasanya itu 28 hari, tetapi variasinya cukup luas. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri menstruasi. Pasti ada yang udah mengalami menstruasi, pernah mengalami ciri-ciri ya? Ya Kak, saya sering mengalami menstruasi itu ada merasa mual dan mual, kram pada perut dan bawah, kurang darah awalnya, tubuh sakit, demam, sakit kepala dan pusing, karena pemikiran oleh gagal pada perut. Yang itu ada siklus menstruasi. Anda tahu nggak siklus menstruasi apa? Siklus menstruasi itu jarak antara hari pertama menstruasi dengan hari menstruasi berikutnya. Contohnya begini, misal adik itu menstruasi pertama itu tanggal 1 Januari, terus selesainya itu tanggal 1 Januari. Pas tanggal 28 Januari itu adik menstruasi lagi. Sampai 28 itu. Itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, ada fase praovulasi atau fase polimerasi. Kemudian juga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi. Ada juga loh gangguan-gangguan menstruasi. Ya, Baik, untuk gangguan menstruasi yang pertama ada aminor. Apa itu aminor? Jadi aminor adalah tidak terjadinya menstruasi. Menstruasi tidak pernah terjadi disebut aminor primer. Namun jika menstruasi pernah, namun berhenti selama 6 bulan atau lebih, maka disebut aminor sekunder. Lalu yang kedua ada pseudominor, yaitu suatu keadaan haid tetapi darah haid tersebut tidak dapat keluar karena tertutupnya leher rahim, vagina atau selaput darah. Penyebabnya adalah kongenital dan atypiska. Lalu untuk gangguan yang ketiga ada menstruasi precox, yaitu perdarahan pada anak muda kurang dari 8 sampai 10 tahun disertai dengan tumbuhnya rambut kelamin, pertumbuhan buah dada. Lalu untuk klasifikasi dan penyebabnya ada dua. Yang pertama ada pubertas paradoks yang disertai terbentuknya hormon gonadotropin dan dapat menimbulkan kekemelan. Lalu untuk yang kedua ada pseudopubertas precox, yaitu tidak adanya hormon gonadotropin. Lalu untuk gangguan yang keempat ada hipomenoprea, yaitu perdarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasanya. Lama pendarahan secara normal haid sudah berhenti dalam 7 hari ya. Kalau haid lebih dari 7 hari, maka daya regenerasi selaput lendir kurang. Misalnya pada endometriosis dan mioma. Lalu ada gangguan menstruasi yang kelima, ada oligomenorrhea, yaitu suatu keadaan di mana haid jarang terjadi dan siklusnya panjang lebih dari 35 hari nih. Lalu untuk penyebabnya itu ada perpanjangan stadium folikuler, yaitu lamanya 8-9 hari dimulai dari hari kelima menstruasi, dan perpanjangan stadium luteal lamanya 15-18 hari setelah ovulasi. Lalu yang keenam ada hipermenorrhea atau menorrhagia, yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal dan lebih lama disertai dengan adanya bekuan darah teratur. Penyebabnya adalah terlalu lelah, mioma uteri, hipertensi, penyakit jantung, endometritis, hemofili, atau penyakit darah. Jadi selanjutnya itu ada
polimenorrhea, yaitu suatu keadaan di mana haid sering terjadi karena siklus yang pendek kurang dari 21 hari. Penyebabnya adalah gangguan hormonal dan kelainan ovarium karena peradangan dan endometriosis. Yang terakhir itu ada dysmenorrhea, yaitu nyeri pada perut bagian bawah sebelum dan sesudah haid dapat bersifat kolik dan terus menerus. Penyebabnya itu primer adalah psikis, anemia, tuberkulosis, kelelahan, serviks sempit, dan masalah endokrin. Yang sedangkan sekunder adalah infeksi, nyeri tidak terasa sebelum haid, nyeri bersifat kolik, nyeri disebabkan oleh tumor, dan nyeri masih ada setelah haid berhenti. Setelah kakak-kakak tadi menjelaskan mengenai macam-macam menstruasi, sekarang kakak akan menjelaskan perawatan menstruasi pertama, kami membantu kedua, bersihkan area ini mengenai hangat dan sabun yang bersih, letakkan pakaian dalam yang nyaman, letakkan kompres hangat mengatakan konsumsi obat atau makanan menabur aktivitas ringan yang dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi nyeri. Konsumsi makanan kaya dan gizi, dari makanan garam, dari makanan mengandung gas, dari mengonsumsi alkohol, dari mengonsumsi minuman terbuka, kira air melata, water water atau segera tanpa tambahan. Minum air yang cukup untuk membantu mengurangi tubuh dan menjaga tubuh tetap segar. Lakukan aktivitas fisik yang berat, berjalan kaki, rebahan atau juga dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi nyeri. Pastikan tubuh mendapat istirahat yang cukup, terutama jika merasa lelah. Jangan juga lakukan aktivitas yang menyenangkan seperti meditasi, mendengarkan musik, atau membaca nyari. Jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga atau teman jika merasa kebingungan. Apakah mengenai ya untuk membersihkan area ini dengan hangat dan sabunnya itu apa yang jangan tanpa waktu ya, selalu meditasi sama memberikan kesempatan kepada kalian. Apakah ada yang mendukung atau diberitahu tentang materi yang sudah diberikan? Jangan ragu untuk berkata ya. Kakak akan senang hati. apa yang harus dilakukan saat pastikan akan berbangun tidak ada melakukan kalau sakitnya sangat mengganggu ada bisa mencoba kompres hangat di bagian perut lalu olahraga dikit lalu bisa mengonsumsi obat pereda nyeri sesuai anjuran dokter ya. Namun jika nyerinya beraturan dan terus menerus ada bisa langsung diperiksakan ke dokter. Juga bisa saja minum es atau makanan ini bisa mempengaruhi aliran darah keluar karena proses alami. Karena kaitannya Oke, pertanyaan kalian sangat bagus dan kritis. Karena sangat senang sekali karena kalian sangat bersemangat untuk belajar. Nah, untuk membuat suasana lebih menyenangkan, sekarang kita akan memainkan permainan tanya jawab singkat ya. Untuk pertanyaannya akan diambil dari materi yang tadi sudah diberikan. Lalu jika nanti aku bisa jawab dengan benar, akan aku berikan hadiah nih. Siap untuk bermain? Ya. Oke, pertanyaannya adalah apa itu manajemen? Bisa angkat tangan? Oke. Benar, Danika? Tuh. Oke, tepuk tangan dulu penontonnya. Ini hadiahnya ya, Dek. Buat kenang-kenangan. Jadi di situ ada materi yang sudah tercantum. Jadi nanti Anda bisa mempelajari lagi ya sama teman-temannya. Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Kakak sangat terkesan dengan semangat dan antusiasme kalian selama permainan tadi. Sekarang untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menstruasi adalah proses alami yang menandakan matangnya organ reproduksi perempuan
ditandai dengan keluarnya darah dari rahim secara teratur. Menstruasi pertama atau menarse umumnya terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun dengan siklus rata-rata 28 hari. Ciri-ciri yang biasa muncul selama menstruasi yaitu kram perut, sakit kepala, kesulitan, dan tubuh yang terasa lemas. Menjaga kebersihan dan mengganti kembali secara rutin serta mandi teratur sangat penting untuk mencegah infeksi. Mitos seperti larangan minum es atau mandi saat haid tidak berdasar dan perlu diluruskan. Menstruasi seperti ini berlebihan atau siklus tidak teratur sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga medis. Pemahaman yang baik tentang menstruasi membantu merawat kesehatan dengan baik dan menghadapi menstruasi dengan percaya diri. Hari ini sudah selesai. Tapi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna tentang menstruasi dan perawatannya di rumah. Sekian dari kami, mohon maaf kalau tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.